teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas proyek ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Munajat SE/MSI DR. Adapun judul dari proyek kami yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anggrini Liri Tiovani Manulang, sebagai moderator dan penyaji pertama. Yang kedua ada Selvi Indriani sebagai penyaji kedua. Yang ketiga ada Roma Sihol Marito Stompul sebagai penyaji ketiga. Yang keempat ada Rizky Samora Mulyana sebagai penyaji keempat. Dan terakhir ada Fikri Ardiansyah Pulungan sebagai penyaji kelima. Sebelum kita membahas proyek ini, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa selama proses pembuatan proyek ini telah banyak pihak yang membantu dan berbagai sumber buku menjadi bahan kelompok kami. Khususnya kepada Bapak Munajat SE/MSI DR selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami dalam menyelesaikan kesulitan maupun tantangan, serta saudara dan teman-teman kami yang telah memberikan cinta kasih dan dukungan dalam menyelesaikan tugas proyek yang berbentuk video pembelajaran ini. Dan kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun video pembelajaran ini. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Pendahuluan, akibat pandemi COVID-19 yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi perekonomian negara dan menyebabkan perekonomian negara mengalami perlambatan. Menurut Badan Pusat Statistika Ekonomi Indonesia, Q2 2020 sebesar 5,32%, di mana hal ini membuat Indonesia terancam terjadi resesi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada Q2 2020 mengalami kontraksi. Menurunnya pendapatan negara serta ketidakpastian ekonomi global membuat pemerintah membuat kebijakan dalam penanganan pandemi pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realisasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di sesi 2019. Kebijakan ini dibuat agar fokus pada pembiayaan penanggulangan pandemi COVID-19 dan mengatasi masalah perekonomian agar Indonesia terbebas dari jurang resesi ekonomi. Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk mendanai kegiatan operasionalnya, sehingga terjadi ketimpangan fiskal di antara mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan dana APBN untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Adapun tujuan proyek ini, yang pertama, tujuan umum tugas proyek ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sebelum dan masa pandemi COVID-19, pengaruh pendapatan asli daerah dan alokasi umum dan khusus terhadap belanja modal dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, tujuan khusus penulisan proyek ini untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Medan. Adapun manfaat dari proyek ini, yang pertama, memberikan informasi tentang kondisi ekonomi sebelum dan masa pandemi COVID-19. Yang kedua, memampukan mahasiswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan potensi dalam menganalisis, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi dari pembahasan yang diambil dari jurnal yang dijadikan proyek tentang pengaruh pendapatan asli daerah, alokasi umum dan khusus, dan pertumbuhan terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Pembahasan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. PAD merupakan bentuk semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa tingginya PAD merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya dari sebelum hingga pada masa pandemi. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan membantu dana dari pemerintah pusat semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elias dan kawan-kawan pada tahun 2020, Mutiara pada tahun 2020, Fathia dan Rusdi pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. PAD merupakan bentuk semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Dana alokasi khusus merupakan dana dari pemerintah pusat. Selain itu, dana alokasi umum yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan dana tersebut ke belanja modal pemerintahan daerah. Pada penelitian ini, dana alokasi khusus memiliki transfer yang cukup besar dari pusat sehingga mengalokasikan terhadap belanja modal juga cukup besar sebelum dan masa pandemi COVID-19. Karena tujuan utama dari dana alokasi khusus yakni untuk pembangunan pelayanan publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Mukhlis tahun 2021 yang menjelaskan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dilakukan oleh Jayanti tahun 2020 dan Kadafi tahun 2020 dengan temannya yang bernama Murtala, yang mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil dapat mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional dan berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah. Diharapkan dapat memberikan hasil yang positif agar pemerintah daerah lebih mandiri, dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi belanja daerah dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran dan belanja pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah untuk membiayai pembangunan tersebut. Pendapatan asli daerah sebelum dan masa pandemi COVID-19. Tidak terdapat perbedaan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebelum pandemi COVID-19 dan terdapat perbedaan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan sebagian besar kabupaten kota yang memiliki penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak sesuai dengan target awal penerimaan, sehingga mengharuskan kabupaten kota melakukan penyesuaian target penerimaan pendapatan asli daerahnya. Selain itu, lebih rendahnya pendapatan asli daerah selama masa pandemi dibandingkan sebelum pandemi mengakibatkan pemerintah daerah harus mengurangi anggaran yang tidak selalu penting untuk dialihkan ke anggaran penanganan COVID-19. Adanya kondisi pandemi COVID-19 memperburuk situasi jika pemerintah daerah tidak dapat menggali potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Berbagai dampak yang dialami yang telah bermunculan terutama dalam hal ekonomi nasional yang mengalami kelambatan dan tidak mempengaruhi target yang ditentukan.
Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, selain yang dikarenakan menurunnya daya beli dan daya saing masyarakat, khususnya dalam kondisi pandemi ini. Keterbatasan yang tidak dapat dilakukan, sehingga membawa dampak baik penurunan penerimaan negara maupun daerah. Dana alokasi umum sebelum dan masa pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan DAU terhadap BM sebelum pandemi COVID-19 dan terdapat perbedaan DAU terhadap BM masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan DAU selama masa pandemi COVID-19 di setiap kabupaten atau kota mengalami penyesuaian berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Selama masa pandemi, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan MPK nomor 17 MPK 07 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus di sisi 2019 dan dampaknya yang kemudian diubah menjadi MPK nomor 94 tahun 2021. Pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan refocusing alokasi TKDD untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan baik dari sisi perekonomian maupun perlindungan sosial. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan dan belanja diprioritaskan dianggarkan melalui refocusing DAU atau DBH dengan besaran 1 paling sedikit 8% dan alokasi umum atau 2 paling sedikit 8% dana bagi hasil. Bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU serta penerimaan umum APBD jika pendanaan melalui DAU atau DBH belum mencukupi pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja ekonomi modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Pembahasan dana alokasi khusus sebelum dan masa pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan di angka terhadap BM sebelum pandemi COVID-19 dan tidak terdapat perbedaan di angka terhadap BM pada masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan tuntunan penggunaan DAK yang tepat sasaran dan akuntabel harus dapat dilakukan agar mengurangi terjadinya ketidaksesuaian data. Pengolahan data alokasi khusus selama masa pandemi COVID-19 di setiap kabupaten atau kota menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh setiap pemerintah daerah atau kabupaten kota untuk memulihkan ekonomi daerah masing-masing. Karena itu, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi dan monitoring anggaran DAK. Sinergi yang baik antara Kementerian Keuangan, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri dalam setiap proses pembahasan DAK, dimulai dari tahapan penyusunan arah kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi DAK fisik dan DAK non-fisik. Pembangunan infrastruktur selama masa pandemi terus berjalan meskipun adanya beberapa penundaan akibat pemotongan anggaran atau target yang tidak tercapai sehingga terjadi penundaan terhadap program yang sudah dialokasikan. Dana bagi hasil sebelum dan masa pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan DBH terhadap BM sebelum pandemi COVID-19 dan terdapat perbedaan DBH terhadap BM masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah harus dapat melakukan refocusing dan realokasi anggaran dana bagi hasil atau DBH berdampak pada berbagai sektor, terutama pencapaian target pembangunan tahun 2020. Refocusing dan realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan COVID-19. Imbas dari pandemi COVID-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan terkendala. Dana bagi hasil atau DBH selama masa pandemi COVID-19 di setiap kabupaten atau kota mengalami penyesuaian berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Selama masa pandemi, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan atau MPK nomor 17 MPK 07 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus di sisi 2019 dan dampaknya yang kemudian diubah menjadi MPK nomor 94 tahun 2021. Pemerintahan daerah diamanatkan untuk melakukan refocusing alokasi TKDD untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan
ditimbulkan baik dari sisi perekonomian maupun perlindungan sosial. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan dan belanja prioritas dianggarkan melalui refocusing DAU atau DBH dengan besaran 1 paling sedikit 8% dana alokasi umum atau DAU atau 2 paling sedikit 8% dana bagi hasil DBH bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU serta penerimaan umum APBD jika pendanaan melalui DAU atau DBH belum mencukupi. Pertumbuhan ekonomi sebelum dan saat masa pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal sebelum pandemi COVID-19 dan terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada masa COVID-19. Hal ini dikarenakan adanya kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan tidak stabil. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia. Pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Dampak dari pandemi sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja atau tidak stabil. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan APBD tahun 2021 dengan fokus mengatasi pandemi COVID-19, termasuk dalam juga mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik daerah. Metode dan solusi. Fenomena kasus COVID-19 membuat pemerintah pusat memerlukan kebijakan dengan melaksanakan kebijakan otonomi daerah atas kewenangan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa setiap daerah wajib memenuhi segala kebutuhan pelayanan, menyediakan fasilitas, dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab semua pemerintah daerah. Selain itu, dengan pendekatan kelompok dalam pelayanan pemerintah, masyarakat dapat menyaring dan mengatur penggunaan aset yang dihasilkan dari anggaran pendapatan belanja daerah, sehingga pengurangan pemborosan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dengan berfokus pada kesehatan dan pemulihan dunia akibat COVID-19. Pemulihan ekonomi diharapkan bisa efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus dan serius dalam penanganan kasus COVID-19 dengan cara meningkatkan kemandirian daerah dengan peranan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dianggap sumber pembiayaan utama dalam APBD, sehingga pemerintah daerah perlu menggali potensi di luar pajak dan retribusi daerah. Otonomi daerah bertujuan agar suatu daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri daripada mengandalkan pemerintah pusat. Dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerah yang dihasilkan, yang meliputi seluruh kekayaan yang dikuasai oleh daerah dalam batas kewenangan yang ada, dan kemudian digunakan untuk membiayai segala kebutuhan, melaksanakan komitmennya, dan memenuhi tuntutan belanja daerah melalui penyelenggaraan urusan daerah, baik yang diperlukan maupun yang bersifat pilihan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk mendanai kegiatan operasionalnya, sehingga terjadi ketimpangan fiskal di antara mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan dana APBN untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut. Terdapat pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Tidak terdapat perbedaan PAD terhadap belanja modal sebelum pandemi COVID-19, tetapi selama masa pandemi COVID-19 terdapat perbedaan PAD terhadap belanja modal. Terdapat perbedaan DAK terhadap belanja modal sebelum pandemi COVID-19, tetapi selama masa pandemi COVID-19 tidak terdapat perbedaan DAK terhadap belanja modal. Terdapat pengaruh signifikan dana bagi hasil terhadap belanja modal sebelum dan masa pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan DBH terhadap belanja modal baik sebelum maupun selama masa pandemi COVID-19. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf dan semoga video pembelajaran kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.